Oke, jadi gue bikin video ini, kali ini gue bikin sebenarnya panduan ya untuk kalian para investor mau pemula, mau investor yang udah 10 tahun di market. Gue yakin kalian bisa belajar sesuatu dari video yang kali ini gue bikin ya. Jadi kita akan back to fundamentals. Kenapa? Karena gue pengen bikin sebuah video yang kalian mau nonton dari 10, 20 sampai 30 tahun ke depan ya. Materi ini akan tetap relevan ya. Karena adalah konsep-konsep awal yang gue pelajari ketika gue awal menjadi seorang investor. Ketika gue 15 tahun mulai di pasar modal, ini adalah fundamental-fundamental yang gue pelajari. Selama gue berinvestasi, banyak ibaratnya framework ya, atau mental model, ya, konsep berpikir yang akhirnya gue punya. Gitu. Dan ini menurut gue beberapa yang paling penting. Jadi ibarat kita itu mau main basket, ya kita harus belajar fundamentalnya dulu. Ya, bagaimana caranya pivot, bagaimana caranya layup, bagaimana shooting. Ya. Shooting itu ada balance-nya, ya. Gimana caranya kalian ngarahin bolanya. Itu semua ada fundamentalnya. Setelah kalian paham banget fundamentalnya, itu baru boleh kalian berkreasi gitu. Tapi kalau kalian pertama kali main basket, kalian nontonnya NBA mau berkreasi langsung, itu pasti berantakan mainnya. Jadi sama seperti investasi ya. Penting untuk kita ngerti dari fundamentalnya. Jadi di video kali ini kita akan back to fundamental. Yang pertama kalian harus pelajari dan paham adalah ini konsep yang gua tahu dari buku ekonomi klasik waktu gua 15 tahun, yaitu time value of money ya. Apa sih artinya time value of money ini ya? Artinya uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang di masa depan ya. Ini gue akan coba kasih contoh dengan analogi sederhana ke kalian. Kalau kalian ada dua pilihan, ya ini ada pilihan pertama, ya. 1 juta sekarang, atau kalian ada pilihan, ya. 2 juta 10 tahun dari sekarang. Kalian akan pilih yang mana? Ya. Banyak dari kalian akan pikir, karena ya ini tendensi manusia untuk mau uang cepat ya. Kalian pasti banyak di sini pilih 1 juta sekarang. Ya. Tapi gimana caranya? Untuk kalian bisa hitung nih, time value of money ini 1 juta sekarang dibanding 2 juta dalam 10 tahun lagi. Nah, pertanyaan kalian secara intuisi, secara naluri taunya 1 juta sekarang. Ya. Tapi kalau pertanyaannya gua tanya gitu, apakah ini gua kasih opsi ketiga nih di sini. Apakah 3 juta nih dalam waktu 10 tahun lagi? Kalian pilih yang mana? 1 juta sekarang, 2 juta 10 tahun, atau 3 juta 10 tahun? Mungkin kalian banyak yang minta, oh gue mau 1 juta sekarang. Ya. Tapi ini adalah konsep yang kalian harus mengerti. Gimana cara hitungnya ya. Jadi ada konsep yang namanya present value, value sekarang, dan future value. Ya. Jadi ini yang kita mau cari dengan berapakah nilainya 10 tahun lagi. Ya, 1 juta kita harus pakai konsep yang namanya future value. Ya. Future value itu sama dengan present value. Ya. Nilai sekarang itu dikali 1 ditambah. Ya. Kita lihat di sini, ada beberapa variabel. Untuk kita berinvestasi itu ada yang namanya return. Ya. Ini harus ditambah dengan return. Ya. Pangkat tahun. Jadi kita harus bisa hitung nih dengan formula ini bagaimana hasil dari 1 juta dalam waktu 10 tahun lagi ya. Jadi untuk kita mengetahui ini simple, present value-nya berapa, ini 1 juta ya. Kita kali ya. 1 ditambah 10% ya. Pangkat 10. 1 juta ya. 2,5937 sekian lah. Jadi hasilnya itu sekitar 2,5937. Ya. Ini adalah future value dari 1 juta sekarang 10 tahun lagi. Gitu. Ini future value-nya ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat. Nah, tapi kan di sini ada faktornya, yaitu return-nya. Apakah bisa 10%, tapi ini kita pakai base case scenario bahwa ini return-nya 10%. Jadi jawabannya, kalian harus pilih mana nih. Kalau 10 tahun itu 10%, ya antara kalian bisa pilih 1 juta sekarang, tapi sebenarnya yang optimal adalah kalian pilih 3 juta 10 tahun lagi. Ya, karena ini nilainya nggak nyampe 3 juta. Gitu. Kalau ini kita ganti ya, N-nya jadi 7%, ini sederhana aja, mungkin ini sekitar kurang dari 2 juta sedikit, 1,9 juta sekian. Ya. Jadi jawabannya adalah, kalau ini opsi ketiga ini nggak ada misalnya, kalian harus pilih yang tadi, 1 jutanya sekarang. Ya. Nilai sekarang itu lebih berharga dibanding nilai di masa depan. Ini banyak yang keliru, ya banyak orang yang keliru dengan konsep time value of money ini. Ya. Ketika kalian pegang cash pun, cash itu juga ada time value of money-nya. Ya. Jadi teman-teman kalau lihat seperti ini ya.
Anggaplah ini duit kalian nih. Ini kalau nggak diinvestasikan, dia akan rata seperti ini. Tapi ketika duitnya kalian investasikan, dia akan naik seperti ini, ya. Ini yang kita bilang tadi, 10 jutanya sekarang nih, ini jadi 2,5 juta, ya kan? Kalau lu nggak investasikan, ya jadi 10 juta. Jadi, nilai sekarang itu lebih berharga dibanding nilai di sini. Jadi kalau tawarannya sejuta sekarang atau sejuta 10 tahun lagi, ya pasti sejuta sekarang. Karena dalam waktu 10 tahun kalian bisa menginvestasikan 10 jutanya jadi 2,5 juta. Ya. Di situ ketika gue belajar itu dari buku-buku ekonomi klasik, gue pikir ketika gue punya uang, uang sekarang ini jauh lebih berharga dibanding uang di masa depan. Jadi yang harus gue lakukan adalah ketika gue punya uangnya sekarang, semuanya harus gue investasikan. Semuanya gue investasikan. Ya. Intinya konsepnya uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang yang kalian dikasih di masa depan. Kalau contoh ya, kalian misalnya punya tabungan ya di rekening misalnya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah kalian itu kebanyakan kalian nggak apa-apain ya. Penting untuk kalian tahu, cash itu bahkan sebenarnya berbunga ya. Bukan bunga yang kalian dapat dari bank kalian. Tapi ada namanya money market ya. Kalau di US itu 3-year treasury bill. Jadi cash itu harusnya ngebungain kalian 3 sampai 5%. Kalau cash kalian itu ngebunganya 0 ya. Itu aja kalian udah salah dengan konsep time value of money. Ini yang bikin akhirnya gue ketika gue masih muda, gue investasi itu sedini mungkin. Jadi gue investasi itu secepat-cepat mungkin. Uang itu dengan konsep ini kalian nggak boleh biarin uang itu cuma sekedar kerja ya. Jadi banyak orang yang menganggap uang ini ya mereka adalah budak dari uang. Budak. Tapi gue punya konsep yang terbalik karena gue paham ini. Jadi setiap uang yang gue punya itu mereka ibaratnya harus bekerja untuk gue. Jadi ini dari konsep ini kalian harus belajar untuk menyisihkan ya. Setiap kali misalnya kalian punya gaji 10 juta, itu kalian bikin minimal deh, minimal 2 juta, ya kan? Itu diinvestasikan. Jadi ini penting sekali, ini konsep yang penting. Kalian harus bayar diri kalian sendiri dulu, ya. Pay yourself first. Jadi sebelum kalian dapat gajian, sebelum kalian bayar cicilan rumah, sebelum kalian bayar cicilan motor, sebelum kalian bayarin mertua lu, sebelum lu bayarin istri dan anak lu, bayar diri lu sendiri, ya. Ini adalah uang yang lu simpan untuk masa depan. Jadi ibarat kalau lu mau tanam pohon, ya itu ibarat kalau punya bibit, lu tanamnya sekarang, lu nggak tanamnya nanti. Ketika pohonnya nanti sudah besar, sudah rindang, ya, compounding sudah bekerja, lu akan bisa menikmati, lu akan bisa duduk di bawah bayang-bayang dari pohonnya. Nah, ngomongin soal dari compounding interest ya, ini adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi kita akan bahas di sini. Oke? Konsep selanjutnya yang gue pengen tunjukin adalah compound interest. Ya, ini ada hubungannya sama time value of money. Jadi compound interest ini terkenal ya. Albert Einstein bilang ini adalah keajaiban dunia yang ke-8. Kenapa? Karena kalian perhatikan di sini ya. Warren Buffett ketika seumuran gua ya. Ini kalian perhatikan, dia umur mungkin 26 ya. Ini dia punya 140.000 US dollar. Ini kalau misalnya di inflation adjusted ya mungkin sekitar sekarang 2 atau 3 juta USD. Ya. Jadi kalau dari timetable ini sebenarnya gue menang nih dari beliau ya. Ini kan kita 14, 21, 26. Dia punya 140.000 dolar, yaitu sekitar mungkin 2 miliar kalau sekarang. Tapi mungkin kalau di adjust dengan inflasi pada tahun itu, sekitar 2-3% per tahun, kita bisa dapat angka mungkin 2 sampai 3 juta USD. Ya, gue masih menang nih berarti umur 26. Ketika dia 30, dia 1 juta, 1,4 juta, 2,4 juta. Dan kalian perhatikan nggak? Dia baru benar-benar kaya. Dia bilioner tuh berarti umur 56. Ya. 56 dia punya 1 billion dollar. Di umur 83 ini udah berubah angkanya. Ya. Kalian bayangin. Ya, ini sekitar 58 billion. Dan sekarang kan kita tahu ya kalau dia umur yang sekarang ini apa chartnya nggak muat ya. Ini sampai atas nih. Grafiknya gini. Ya, 100 sekian. Nah, tapi banyak yang nggak paham ya. Warren Buffett itu ketika kalau nggak salah di sekitar di sini, ketika istri pertamanya meninggal, dia itu akhirnya taruh duitnya, dia pledge ke Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi Warren Buffett itu kalau dia nggak pernah untuk berdonasi di sekitar segini, uangnya itu sekarang udah lebih kaya harusnya dari Elon Musk ya. Dan itu cash ya, bukan valuasi tapi cash. Ini adalah keajaiban dari compounding. Ketika kalian konsisten ya, compound interest itu bekerjanya nggak linear ya. Tapi compounding, kita lihat dia akan naiknya tinggi sekali ya. Inflection point-nya 56 dia bilioner, by umur 66 uangnya udah segini, 72 dan 83. Jadi besar sekali.
Jadi dia nggak pernah, ibaratnya dia baru jadi miliuner aja nih umur 30 nih. Dia jadi miliuner 30. Dia jadi bilioner di 56, ya. Ini kelihatan nggak signifikan loh, 30 ke 32 naiknya kecil. Karena dia konsepnya bunga majemuk. Jadi bunganya berbunga, 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 berbunga lagi. Jadi compounding interest ini mirip seperti bola salju. Makanya bukunya Buffett kan ada yang ditulis judulnya Snowball, ya. Bola salju itu kalau misalnya kita lihat ya dari slope begini, ini kecil bolanya, ya. Tapi kalau kalian dorong di sini, bolanya makin besar, ya. Jadi ini adalah konsep dari compounding interest. Dan untuk bolanya jadi besar, effort yang kalian keluarkan itu makin kecil, ya. Jadi sama, ketika dia di sini, effort yang dia keluarkan itu makin kecil, tapi mendapatkan uang yang luar biasa besar sekali, ya. Rahasia dari orang kaya itu bukan cuma sekedar bekerja keras, tapi mereka menggunakan yang namanya compounding ini. Kenapa? Karena ini beda sekali. Ketika kita misalnya punya 100 miliar rupiah, ya, 100 miliar rupiah. Ini dalam format kita sebutnya di market, ya. Ini kita dapat 10%, atau misalnya biar gampang kita 12% deh. 12% ya. Itu kita mendapatkan 1 miliar per bulan. Oke? Sedangkan 100 miliar capital yang sama, kalau lu pakai untuk bikin pabrik, untuk lu bikin bisnis, bikin restoran, itu belum tentu bisa nge-yielding 1 miliar sebulan bersih untuk diri lu sendiri. Ya. Jadi, ultimate ibaratnya goal dari seorang pebisnis, itu biasanya ujung-ujungnya jadi orang pemain di financial market. Ya. Pengusaha paling hebat di dunia, itu semuanya adalah seorang capital allocator. Ya. Kalau kalian tanya Jensen Huang, ya, kita ngomongin zaman dulu dia masih menjabat Jeff Bezos, mereka itu tujuannya apa sih sebagai seorang CEO? Apakah mereka menginovasi produk? Bukan. Ya, jawabannya mereka adalah seorang capital allocator. Mereka tahu capital ini dideploy kemana? Ke R&D berapa, ke sini berapa, berapa yang bisa menghasilkan return paling besar untuk interest dari para pemegang saham. Ya. Jadi hal paling penting di sini ya itu adalah waktu. Waktu. Dua, itu adalah disiplin. Dan ketiga, itu fokus. Karena banyak orang gagal di sini. Mereka nggak paham compounding ini. Coba kalian bayangin, Warren Buffett tuh di umur 35 dia berhenti. Oke, gue nggak mau compounding lagi. Dia nggak ada, lu nggak ada Warren Buffett yang sekarang gitu. Atau di saat di umur 43 nih, dia mau jual portofolionya. Dia ngerasa, oh market nih kayaknya udah ketinggian nih. Kan kalian selalu ngomong gitu, oh market itu ketinggian, makanya gue nggak pernah berinvestasi. Tapi jawabannya, market itu naik 1147 kali all time high. Ya, selama kita mulai, ya stok market Amerika itu 1100 kali all time high. Jadi kalau kalian bilang, oh sekarang ini lagi perang tapi all time high lagi. Sama, ya ini selama hidupnya dia itu market all time high terus. Ya, karena inovasinya baru. Ya, lu nggak bisa ingat perusahaan yang dulu nomor satu tuh 1960 tuh apa. Ya, udah nggak ingat kalian perusahaan-perusahaan seperti yang dulu ya merajalela dari 1960, 1970 ya kita ngomong dari AT&T dulu nomor satu. Kalian udah nggak ingat bahkan perusahaan-perusahaannya. Jadi nggak selalu dari dulu market tuh nomor satu Nvidia, nggak. Ya, ini berevolusi terus, market tuh berevolusi terus. Compounding interest itu ibarat seperti sihir, ya. Ketika kalian bisa berinvestasi, ini gue sebutnya berinvestasi sederhana, ya. 10 juta rupiah per bulannya, kalau kalian compound selama 30 tahun, dengan return rata-rata market, ya, kita ngomong 10-11%, itu jadi 22 miliar. Ya. Jadi compound itu luar biasa efeknya. Ini cuma 10 juta. Gue yakin banyak dari yang nonton di sini bisa nabung 10 juta per bulan. Ya. Lo investasikan selama 30 tahun, lo akan dapatkan duit 22 miliar. Cuman nggak banyak yang ngerti konsep ini. Ya. Orang ketika nggak paham konsep dari compounding interest ini dan time value of money, jadi uang zaman dulu $5.000 di sini itu jadi 100 billion dollar ketika dia umur 90 tahun, ya. 14 tahun punya $5.000 itu jadi 110 billion. Itu kekuatan dari time value of money dan juga compound interest yang digabung. Nah, musuhnya dari compounding interest ini apa? Ya, ini ketidaksabaran. Ya, ketika kalian tidak sabar, ya, tidak mau percaya sama waktu dan tidak mau disiplin, tidak mau investasi, ngerasa oh ini nggak ngerti gue. Ya, gue nggak mau investasi, gue nggak sabaran orangnya, dan gue nggak ngerti fundamentalnya seperti apa. Nah, untuk tadi ya, time value of money, kita kan ada bahas prinsip dari, ini kita bahas waktu ya. Tapi ada yang kita harus bahas juga, yaitu return. Ya, kita akan masuk dalam konsep ketiga yang kita akan bahas.
Ini kita akan masuk ke konsep namanya risk and return. Ya. Jadi ini adalah bukan fundamental dari investasi, ya sebenarnya ini fundamental dari dunia. Gue kasih contoh, gue kasih analogi seperti ini. Ada dua pilihan jalan, lu mau jalan yang mana? Jalan yang A itu datar gitu, nggak ada apa-apa, lu nyampe cepat banget, lu nyampe dalam waktu 10 hari gitu. Sedangkan jalan yang B, itu jalannya itu nggak datar kayak begitu, jalannya curam, ada terjal segala macem, lu bisa kepleset, lu bisa jatuh, lu bisa mati, tapi lu akan nyampe dalam waktu 40 menit. Nah, lu pilih yang jalan yang mana? Itu pertanyaannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ada orang yang pilih jalan 10 hari yang aman. Ada orang yang pilih jalan yang sangat yang mungkin dia bisa mati tapi 40 menit nyampe. Itu kan tergantung profil resiko ya. Either lu pemberani atau lu pecundang, lu pemberani yang bodoh, lu pemberani yang pintar, pecundang yang bodoh, pecundang yang pintar ya kan? Dan itu masing-masing ke kalian. Kalian silakan jawab sendiri. Di investasi itu sama. Resiko ya dan return itu go hand in hand. Jadi ini nggak bisa sesuatu yang dipisahkan ya. Ketika ada yang namanya resiko, selalu dia berbandingan dengan return atau imbal hasil ya. Contohnya seperti ini. Lu nggak mau jadi orang beresiko, lu bisa silakan taruh di cash uang lu. Nggak ada resiko, tapi lu nggak dapat duit ya kan. Cash lu dapat 0-3%. Ya. Lu mau sedikit lebih beresiko. Ada yang bilang, tapi government bonds itu nggak ada resikonya. Salah. Ya. Banyak sekali pemerintahan itu di dunia default ya dari bondsnya. Kalian pelajari lagi sejarah. Government bonds, lu mau beresiko sedikit, oke, lu percayakan kepada nation state, kepada pemerintah. Ini bisa yielding lu ya 5-7%. Oke. Lu mau lebih beresiko lagi, oke, ngutanginnya perusahaan. Nah, kalau ini kalian tahu banyak bond perusahaan tuh lebih banyak yang gagal bayar dibanding government bond karena ini dijamin oleh pemerintah, ya. Ini bisa lebih tinggi yieldnya, ya. Kalian bisa 8-9%. Kalian mau lebih tinggi lagi, kalian beli, ya. Perusahaan-perusahaan blue chip, gitu. Perusahaan-perusahaan yang besar. Contoh kita ngomong di sini misalnya Microsoft, ya. Itu bisa lu yieldingnya kalau sekarang udah sebesar sekarang 11% gitu kan. Nah, lu mau dapat yang lebih tinggi lagi returnnya, lu waktu itu invest di Bitcoin mining company yang dia berubah gitu jadi AI sekarang. Atau lu berinvestasi di robotik yang masih kecil dan dia akan jadi besar. Small company shares, jadi perusahaan-perusahaan yang masih kecil dengan potensi imbal hasil yang tinggi sekali. Ini kalian bisa dapetin bahkan 20 sampai nggak tahu 50% juga bisa mungkin ya. Beresiko tapi. Perusahaannya kemungkinan bangkrut, perusahaan kecil ini lebih besar dibanding Microsoft. Ini kita misalnya ini Mara gitu, Mara perusahaannya namanya. Dia lebih mungkin bangkrut dibanding Microsoft. Dan kita coba ke ujungnya, venture capital. Ya. Lu misalnya bisa berinvestasi di Anthropic waktu itu. Lu bisa dapat duit berapa kalau lu yang investasi di Anthropic? Gitu. 10%, 20%, 3.000%, jawabannya lu bisa invest dapat 10.000 kali, ya. 10.000 X kalian bisa dapat duit. Cuman venture capital yang jadi Anthropic itu satu, ya. Yang gagal tuh 1.000.000 di sini. Jadi kalian paham konsepnya. Lu mau higher return, itu selalu higher risk, ya. Kripto di mana? Kripto di sini nih, ini kripto nih. Oke. Lu mau invest di kripto. Kemungkinan lu bisa turun drawdown-nya itu 40%, ya. Sampai 70% bisa turun. Tapi kenaikannya CAGR selama dia berdiri Bitcoin itu 60%. Jadi nggak bisa gitu. Lu mau dapat return Anthropic tapi lu nggak mau main dengan resiko yang jadi nol. Ya. Di venture capital tuh ada konsep namanya spray and pray. Jadi tebar terus lu berdoa gitu. Lu tebar semuanya terus lu berdoa. Karena nggak ada yang pernah tahu. Ya, kita mau ngomong venture capital paling bagus di dunia siapa? Andreessen Horowitz. Kita mau ngomong Thiel punya Peter Thiel ya Founders Fund. Semuanya sama. Mereka spray and pray. Jadi mereka banyak sekali mereka tebar. Karena mereka punya uang yang banyak. Jadi konsep mereka main venture capital itu gampang. Mereka tebar 100 perusahaan, ya. 2 itu jadi aja. Mereka untung, ya. Jadi boleh 98 nih silahkan hancur aja. Tapi kan kalian nggak bisa main seperti itu, ya. Jadi kalau kalian yang emang tadi mau jalan yang datar, jalannya pecundang, ini ada opsinya. Nah, ada government bonds, ada cash. Nah, jangan sekali-sekali lu main di venture capital,
Terus lu bilang, aduh, kalau duit gue hilang gimana? Gitu. Itu gawat sekali kalau seperti itu, ya. Lu pengen mendapatkan return yang besar, tapi lu nggak siap mengambil resikonya. Lu mau nyampenya dalam waktu 40 menit, tapi lu nggak mau jatuh dan nggak mau celaka. Yang main di sini itu semuanya pasti pernah jatuh, pernah celaka nih, tim main di tiga ini. Warren Buffett mainnya di small company shares. Dia betting Coca-Cola masih kecil jadi besar. Bank of America dari kecil jadi besar. Ya. Kalau lu mau bikin duit, mainnya di sekitar sini. Gitu. Cuman kebanyakan orang memang tidak bisa untuk mengambil resiko. Karena lu harus ngaca di hidup lu sendiri. Hidup lu tuh seorang pecundang atau enggak? Nggak apa-apa gitu kalau lu seorang pecundang. Tapi jangan jadi lu pecundang ya lu pengen mainnya di sini. Nanti kesan lu cuma salah-salahin dunia ya. Karena padahal lu sendiri yang nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan. Dan otak lu memang kurang sampai gitu. Jadi ketika lu mau bet di venture capital, lu mau bet di crypto, lu mau bet di small company shares, lu harus tahu resikonya ya. Resikonya adalah duit lu ke nol. Lu jatuh dan lu celaka. Tapi imbal hasilnya kalau lu bener lu bet Anthropic lu dapat 10.000 kali duit lu, ya. Lu jadi kaya raya mendadak. Jadi untuk investor awam dari konsep risk and return ini lu perlu tahu beberapa hal, ya. Yang satu, uangnya lu butuh nggak dalam waktu 2 tahun? Butuh. Nah, lu harus tanya ke diri lu. Kalau dalam 2 tahun aja uangnya lu butuh, lu mau main sampai di sini aja udah gua larang nih. Ya. Jangan gitu, karena lu masih butuh, lu masih orang nggak punya duit. Kumpulin dulu, lu kerja yang bener. Dan lu harus tahu ya, jadi 1-2 tahun lu butuh cash atau enggak. Yang kedua, ya kemampuan lu tahan resiko gimana. Sebagai seorang investor, kita harus self-aware. Jangan ngomong, oke, gue nggak apa-apa uang gue itu turun 70%. Tapi ketika uangnya turun 30%, lu udah stres. Kenapa? Karena itu uang yang lu butuhkan dalam waktu 2 tahun. Ini konsep yang sangat penting ini, risk and return ini. Kalian jangan kira misalnya, oh large company shares ya. Ini kita ngomong S&P 500. Orang selalu bilang ya, S&P itu returnnya 11%, ya kan? 10-11%. Cuman kalian tahu nggak, average drawdown-nya itu 23%. Ya. Jadi S&P itu nggak pernah dapat 10-11% per tahun, tapi dia selalu kayak gini kalau kalian lihat ya. Jadi returnnya dia dapat misalnya 30%, drawdown-nya itu bisa sampai 23%. Jadi analoginya S&P seperti ini. Dia selalu nge-swing ya, dari naik sama turunnya ekstrim banget. Jadi ketika kalian berinvestasi seperti ini, banyak yang ketika dia turun 23% dia udah cut loss. Jadi dia nggak pernah dapat bahkan 10 dan 11%-nya. Ini nggak untuk semua orang memang. Untuk dapetin 10 dan 11% gitu. Jadi dari konsep ini kalian bisa ngerti gitu. Ketika kalian ditawarin, oh ini ada investasi nih, 10% per bulan, robot trading skema Ponzi. Kalian ditawarin seperti itu. Kalian langsung lihat, mungkin nggak gitu. Nggak ada resikonya 10% sebulan. Ya pasti scam gitu. Nggak mungkin bisa 10% sebulan. Small company share saja nggak segitu dapat returnnya, ya. Venture capital kalian pasti nggak punya aksesnya, ya. Kalian cuma main paling di sini ya, di kripto sini. Kalau lu bisa berinvestasi di A, ya, 5-7% tanpa resiko dan bisa di B, ya, 20-50%, tapi kemungkinan turunnya itu lebih dari 40%. Lu pilih yang mana? Nah, balik lagi sama kayak pilihan jalan tadi, itu pilihan lu sendiri. Dan gak ada yang masalah ya, lu hidup di dunia ini jadi seorang pecundang itu gak ada yang masalah. Gitu. Karena memang kapitalisme cara kerjanya begini ya. Orang yang mengambil resiko itu di reward sama dunia, orang yang gak berani ngambil resiko dan jadi pecundang, ya itu nggak dapat. Tapi ini semua adalah aset kelas ya, dan bahan untuk kita bisa membangun sebuah portofolio. Jadi lu yakinin dulu ke diri lu sendiri, ya, tanya ke diri lu, 2 tahun ini butuh nggak, dan kemampuan ambil resiko seperti apa. Lu harus bijaksana jadi seorang manusia gitu. Lu harus bisa melihat self-aware, diri gua nih bisanya seperti apa, resiko yang bisa gua ambil itu seperti apa. Dan volatilitas itu bukan resiko, ini gua bilang tadi, S&P itu volatil. Ya, volatilitas itu bukanlah sebuah ibaratnya hal yang jelek. Karena dia emang selalu swing ya, apalagi kripto. Kripto itu bisa naiknya tinggi sekali, turun 70% ya. Sama venture capital bisa ke nol. Ini adalah harga yang harus dibayar. Lu berani nggak bayar volatilitas untuk mendapatkan return? Nah, kita kan masuk ke konsep yang keempat, yaitu aset classes. Ini ada hubungannya ya. Jadi semuanya itu saling nyambung antara dari compounding interest, risk and return, dan aset classes. Aset classes itu ada apa? Ya, aset class itu kita bilang tadi, ada yang nggak ada resiko, ada yang resikonya lebih moderat, ada yang resikonya lebih kecil, ada resikonya lebih besar. Gitu.
Jadi kita harus tahu beberapa aset kelas, dan ini adalah 4 yang ibaratnya fundamental ya dalam investasi. Ini kayak textbook, ini fundamental. Cash atau cash equivalent ya. Jadi kalau kalian punya cash, contoh, kalian punya 100 juta di cash, itu harusnya yielding kalian 3-5%. Karena sudah dapat bunga antara 3 juta sampai 5 juta setiap bulannya ya. Ini di money market fund, kalau Indonesia bilangnya RDPU ya. Ya. Bisa juga CDs ya, Certificate of Deposits. Equity itu ada stocks ya, dan ada dividend payment. Fixed income itu ada bonds, ini ada di government dan corporate. Dan ada alternative investment. Ini mau properti, mau gold, silver, crypto, peer-to-peer loans ya. Jadi ini adalah namanya alternative investment. Jadi dari aset kelas ini, baru lu bisa bikin sebuah portofolio lu dengan aman dan nyaman. Lu harus bisa lihat nih, profil resikonya seperti apa, risk and return-nya lu mau seperti apa. Dan ini gue jelasin di video gue secara detail banget. Jadi kalian cari video gue judulnya aset alokasi, itu gue akan jelaskan ini dengan hyper detail ya. Tapi kita akan review sedikit aja. Kira-kira dari aset kelas ini, ya, lu bisa menentukan ekspektasi portofolio nanti seperti apa. Ya. Buat tadi ada yang bilang, oke, gue itu orangnya sangat takut untuk ngambil resiko. Gue mau semuanya di cash dan gue mau semuanya di fixed income. Tapi problemnya apa? Kalau lu cuma melakukan seperti ini, uang lu nanti akan tergerus terlalu lama. Ya, dalam waktu 30 tahun tidak mungkin cash dan fixed income itu mengalahkan yang namanya equity. Jadi lu tetap butuh equity di dalam portofolio lu. Lu tetap butuh ya alternatif aset di dalam portofolio lu untuk bisa ngebalance. Kalau emang, let's say, oke, saya adalah seorang pecundang. Saya nggak berani nih berinvestasi. Lu bisa bikin yang namanya strategi barbel. Ya. Jadi cash lu misalnya semuanya lu punya uang 100 juta rupiah ya. Strategi barbel adalah seperti ini ya. Lu cash lu aman kayak 50 juta, lu taruh di RDPU nih. Ya. Dan di sini misal lu bagi ya, ini S&P, ini Bitcoin gitu. Ini kita hitung ya. Ini CAGR-nya kira-kira 35%. S&P dan Bitcoin kita hitung blended misal 20% ya. Jadi ketika ininya itu bisa drawdown 50%, otomatis total portofolio lu itu cuma jadi 75 juta. Tapi kalau ini naik, upside-nya, ya, ini lu bisa mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Ya. Jadi caranya gitu, lu bisa ngelakuin yang namanya barbell. Jadi ini yang aman, ini beresiko. Ya. Cuman kalau kalian masih muda, ya gue selalu ngajarin, cash itu fungsinya apa? Cash itu bukan untuk timing the market, tapi cash itu untuk lu punya dana darurat gitu. Lu punya kebutuhan dalam waktu 2 tahun. Karena kebanyakan orang, nanti gue akan jelaskan di teori setelah ini adalah mereka itu akhirnya nggak bisa mengontrol bias psikologi mereka. Akhirnya ketika market itu turun, mereka melakukan yang namanya cut loss ya. Mereka bikin yang namanya permanent loss of capital karena mereka nggak ngerti aset alokasi ini adalah semuanya. Jadi gue sarankan kalian langsung lompat ya ke video gue yang aset alokasi, kalian tonton semua, tonton ulang kalau udah nonton lagi. Karena konsep-konsep ini akan sangat berpengaruh ya. Jadi kalian penting untuk tahu beberapa aset kelas dan fungsinya itu apa. Ini fungsinya untuk tidur tenang. Tidur nih, ini fungsinya cuma buat tidur. Ini fungsinya untuk pertumbuhan. Nah, ini fungsinya apa ya? Ini keamanan. Ya, ini juga pertumbuhan. Kalian harus tahu fungsinya karena beda-beda. Ya. Jadi ibarat kalian lihat, ya, misalnya kalian mau main bola deh pakai 3 ini, ya. Ini kiper gitu loh. Ini yang jaga gawang lu. Ini ada defender, di sini ada striker. Kalau semuanya striker ya sebenarnya kalau di investasi sebenarnya boleh gitu. Cuman kalau di bola berantakan kan. Lu tetap butuh porsi cash buat lu tidur, lu butuh buat pertumbuhan, sama lu butuh untuk jaga portofolio gitu. Tapi ntar once lu udah get lebih advance, ini kan klasiknya kalau diajarin teori ekonomi itu 60-40 ya, mungkin baginya gini gitu. Ini stocks, ini bonds. Sederhana. Oke. Cuman menurut gua portofolio seperti ini udah mati ya. Karena bonds kita lihat secara historical itu cuman banyak kan narik drawdown dari portofolio terlalu jauh ya. Makanya diperkenalkan alternatif investment di sini. Lebih efisien kalau kalian melakukan barbell seperti ini kalau memang kalian takut. Tapi kalau kalian yang udah lebih ngerti ya bahwa time value of money itu penting, lu pasti nggak mau taruh cashnya setengah gitu. Cash lu bentuk kayak 10%, 20%. Jangan melakukan cash direct. Tapi di sini bakal nanti ada banyak orang-orang pinter ya kan yang coba nanya, Warren Buffett kenapa cashnya banyak gitu. Kalian nggak ngerti ya, Berkshire Hathaway itu juga bukan cuma perusahaan investasi, itu perusahaan asuransi ya. Dia butuh cashnya sebagai float untuk kalau orang preminya gagal bayar karena mereka punya Geico ya.
Itu auto insurance terbesar. Dan Berkshire yang kalian lihat, public equity itu cuma porsi kecil. Ya, masih ada Berkshire Energy. Dia banyak sekali, subsidiary ada 60 ya, subsidiary yang kalian nggak paham dan nggak tahu. Ya. Jadi itu bukan cash dia segitu. Ya. Jadi cash lu nggak perlu banyak-banyak dan untuk menjawab pertanyaan lu bukan Warren Buffett. Jadi tenang aja. Gitu. Cash 10-20% sudah cukup. Sisanya kita akan bagi berdasarkan aset kelas. Jadi penting untuk tahu ya masing-masing ini karakternya seperti apa dan kapan dipakainya. Di sini konsep yang kita bahas akan namanya behavioral finance. Ya, jadi behavior manusia dalam melihat pasar. Ini penting sekali karena manusia itu banyak biasnya. Dan ketika banyak biasnya ini ditabrakin, ya contoh misalnya manusia itu punya confirmation bias. Ketika ada influencer ngomong saham A bagus, oh karena dia ngomong bagus berarti gua harus masuk. Itu kena confirmation bias. Kena herding juga. Oh teman-teman gue di komunitas juga beli saham itu. Jadi teman-teman gue udah beli saham itu, influencer itu kasih tahu saham itu bagus. Udah kena tadi gue bilang ya confirmation bias, lu kena herding juga. Dan ketika nanti saham misal harganya 10.000, sahamnya turun ke 8.000. Lu kena anchoring bias. Oke, gue cuma akan jual kalau ini balik ke 10.000 lagi. Padahal harga sebelumnya itu emang udah nggak relevan. Gitu. Ketika itu tiga biasnya nabrak, itu Charlie Munger sebutnya Lollapalooza effect ya. Udah goblok intinya. Karena tiga biasnya itu nabrak. Dan ini banyak sekali ya yang dilakukan sama gue lihat banyak sekali orang ya mau di luar negeri, di dalam negeri, mereka yang tidak paham tentang behavioral finance ini. Karena lebih penting psikologis ya dibanding semua hitung-hitungan dan matematika yang terjadi di dalam pasar modal. Karena secara fundamental, kenapa kita perlu pelajarin ini? Karena emosi manusia ya itu lebih dari logika. Lu bisa ngomong tadi, lu bisa tahan drawdown, tapi beda cerita kalau portofolio 1 miliar terus ketarik 700 juta. Ya, beda cerita. Gitu. Belum tentu lu akan tidur dengan tenang. Ya, karena lu udah pernah ngerasain belum? Karena gue pun sama. Ya, ketika gue punya portofolio, gue bilang, ah nggak apa-apa lah kena drawdown 30%. Tapi ketika sudah kena drawdown 30%, ya rasanya lumayan. Ya. Itu akan nanti ada mental accounting di sana, ada anchoring bias di sana. Nanti Lollapalooza efeknya itu bakal datang. Gitu. Ini akan contoh ya, kita bisa melihat stage dari market cycle seperti ini. Kita lihat ya, wah optimisme nih, ini kayaknya naik ya kan? Ini naik nih, belief. Oh semua teman-teman gue, semua influencer itu ngasih tahu bahwa ini bagus. Oke, ini gue udah cuan nih, trailnya ini gue udah cuan. Ini optimisme wah naik ya. Ini ikut influencer nih. Oke, wah cuan. Gue akan beli margin dan gue bilang ke semua orang untuk beli. Ya, ini trail. Euforia. Wow, kita semua jenius ya dan kita semua akan kaya. Lalu apa yang terjadi? Harganya mulai koreksi. Kita sabar dulu ya buat next market rally. Lalu anxiety. Kok ini turunnya makin jauh ya? Dia turun begini ya. Habis itu denial gitu kan. Wah, investasi gue ini bagus sekali kok. Mereka akan balik gitu. Dia akan balik. Dia akan denial. Dan mulai panik nih. Pas udah di bawah sini panik. Gila, semua orang udah jualan. Sekarang gua yang harus keluar. Ya. Dan di sini kapitulasi nih. Gua udah berhenti. Gua kapok di market. Lalu anger. Siapa yang nge-short nih? Ya. Ini sama kayak di luar negeri tahun 2008. Anger gitu. Ini siapa yang nge-short saham gua di Salomon Brothers? Ya. Salahnya pemerintah. Kenapa US Treasury pada waktu itu, Hank Paulson itu kenapa mereka nggak mau intervensi? Gitu. Kenapa mereka nggak bisa intervensi? Anger, marah. Ya. Ketika marah ini semua orang jadi target, semua orang disalahin. Gitu. Jadi karena nggak ngerti gitu. Psikologis dari manusia. Ini manusia. Gitu. Dan gue sangat mengerti ini. Kenapa? Karena gue dulu investor yang awam ketika terjadi tahun 2017, kripto itu crash ya. Dan semua koin-koin yang gue pegang kayak IOTA waktu itu turun sekitar ya mungkin 80-90%. Dan gue ada di fase ini ya. Di anger gitu. Gue datang ke subreddit gitu, gue maki-maki orang karena siapa nih yang jualan barangnya gitu. Dan ini adalah hal yang wajar gitu. Apalagi investor pemula baru masuk di market, kalian akan mengalami siklus seperti ini ya. Dari tadi, wah itu naik. Semua teman-teman gue ikut. Oh gue gas dia pakai margin. Gue jenius, gue goblok. Wajar gitu. Kesalahan klasik investor itu lu beli di harga tinggi, terus habis itu lu jual di harga rendah.
Kebanyakan seperti itu. Lu ikutnya bahkan cuman di euforia. Kita ada beberapa ya kan, ada FOMO. Ini ngikutin orang di euforia itu FOMO ya. Kita ada juga overconfidence. Kalian itu ngerasa kalian paling pintar di market ya. Tapi ditanya hal-hal sederhananya kalian nggak bisa hitung. Kayak tadi gue bilang time value of money seperti apa. Kalau kalian nggak bisa hitung yang namanya future value, lu lupain aja ya. Mau stock picking, gaya-gaya itu, lu lupain aja gitu. Kalian ada loss aversion di sini. Loss aversion itu apa? Orang itu lebih nggak suka rugi dibanding untung dalam skala 2:1. Jadi kehilangan 10 juta itu lebih sakit dibanding untung 10 juta. Dibanding lu seneng untuk untung 10 juta. Lu ada juga confirmation bias di sini. Jadi ketika orang lain bilang itu bagus, menurut lu itu pasti sesuatu hal yang bagus. Karena ini wajar, kenapa? Karena otak manusia itu didesain ya untuk menghindari yang namanya bahaya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia itu kita hardwired dari dulu. Untuk misalnya jadi orang yang bahkan, kenapa kita jadi manusia itu pesimis? Karena zaman dulu ketika itu ada semak-semak, kita iseng nih, kita masuk terus kita mau lihat di situ, kemungkinan ada macan kita mati. Jadi orang yang pesimis, itu mungkin ada macan, itu selalu lebih untung. Tapi dunia tuh berubah, dunia bukan seperti itu lagi. Tapi kita masih di hardwired untuk jadi ibaratnya makhluk yang seperti itu. Kita masih makhluk yang pesimis. Jangan ambil resiko, jangan takut. Itu kenapa kalau secara antropologi? Karena gue bilang tadi, ketika gelap, ya ini terbukti ya. Zaman dulu kan ada penemuan yang namanya api. Orang yang jauh dari api itu literally bisa diterkam gitu. Jadi orang yang makin jauh dari apinya, itu makin kemungkinan dia untuk mati. Ya. Tapi ya balik lagi, dunia sudah berubah. Nah, gimana caranya untuk melawan naluri manusia ini ya? Jawabannya kita harus bisa melihat gitu. Gimana cara kita bisa melawan nalurinya? Satu, kita harus punya rencana. Ya, punya rencana ini artinya apa? Kita tahu tujuan investasi kita itu untuk apa dan plannya apa, rencananya seperti apa. Jadi lu menggunakan yang namanya sistem, bukan perasaan. Oke? Jadi ketika misalnya lu punya uang 10 juta untuk disisihkan, lu mau berinvestasi jangka waktu untuk 30 tahun. Lu nggak mau otak-atik ini ya. Lu udah punya uang untuk 2 tahun hidup misalnya. Dalam bentuk cash ya. Dan 10 juta ini lu mau investasi untuk 30 tahun. Dan lu udah lihat nih, oke, gue mau investasi dengan cara yang sederhana. Ya misalnya gue mau 50-50 nih, paling gampang. Gue mau berinvestasi di public equity, dan gue mau investasi di Bitcoin nih, 50-50. Dan 30 tahun gue nggak akan mau sentuh portofolionya, gue udah punya cash begini. Jadi ketika lu dapat gajian 10 juta, 5 juta lu taruh di sini, 5 juta lu taruh di sini. Selesai, jadi sebuah sistem. Lu nggak peduli dia mau naik, turun begini, ya. Di sini lu invest, di sini lu invest, di sini lu invest. Tapi dia bilang, jangan invest di ATH. Ya. Itu udah kata-kata orang dari bodoh dari dulu. Ya. Dari dulu orang bilang kayak gitu. Ya. Market tuh seperti ini. Kalau kalian melihat dalam jangka panjang, dia ada ATH, ada ATH, ada ATH, 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 sampai 1.100 kali. Jawabannya, lu bahkan lebih untung lu invest cuma di ATH ini dibanding lu nggak pernah invest sama sekali. Ya, jadi nggak usah pernah takut, oh apakah ini market lagi mahal? Just invest, terus lu bikin yang namanya sistem. Ya, lu bikin yang namanya sistem. Jadi lu hilangin biasnya, lu jadikan sebuah sistem. Lu harus kenal diri lu sendiri. Ya, karena investor yang paling jago yang gua tahu, itu dia orang yang paling sabar dan orang yang paling disiplin. Dan dia orang yang fokus. Jadi 3 trade investor terjago yang gue pernah ketemu, yang gue sering ngobrol, ya salah satu mentor gue, dia sabar banget. Dia disiplin banget dan dia fokus banget. Dia benar-benar ngelihat, oke ini oposisi seperti apa, noise-nya orang lain ngomong apa, dia nggak peduli. Dia sabar, dia konsisten, dan dia fokus. Jadi rahasia dari investasi, ya Warren Buffett bilang, kalau lu punya IQ 150 di dunia investasi, bagus lu buang 30 poinnya untuk orang lain. Kenapa? Karena ini bukan bisnis di mana yang pintar itu yang menang. Tapi yang sabar, yang bisa mengelola temperamen. Jadi rahasia besarnya, 80% dari investasi itu psikologis. 20% itu teori atau ilmu. Ini rahasia besar investasi yang nggak banyak orang mau tahu.
Kalau lu bisa kontrol psikologis, lu udah menang kok, gitu. Nah ini kenapa kita butuh komunitas, kita butuh teman-teman untuk berdiskusi, kita butuh belajar. Karena nggak banyak yang paham gimana caranya rancang sistem, gimana caranya lihat secara psikologis, ya. Dan teori dan ilmu itu ternyata nggak sepenting itu loh. Dibanding lu paham seperti ini, lu bisa bikin sistemnya, dan lu bisa jaga mental lu dari tadi bias-bias manusia. Jangan sampai banyak biasnya itu nyatu gitu. Anchoring bias nyatu sama loss aversion, nyatu sama confirmation bias, nyatu sama herding behavior. Itu digabung-gabung semua, lu mampus lu di market. Ya. Lu pasti nggak akan berhasil dan ujungnya cuma teriak-teriak. Ya. Jadi video ini adalah fundamental yang penting. Ya, kalau kalian masih ada beberapa yang kalian nggak ngerti, kalian silakan ulang lagi. Ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.